Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kekuatannya Jokowi sepertinya sudah mulai menurun dan itu harus senantiasa digaungkan. Sebagaimana digaungkan juga kemarin oleh channelnya Bung Edi. Ini bisa terlihat dari mandeknya permasalahan hukum, kemudian para termul itu sebagaimana saya katakan kemarin, kalau kata orang Sunda itu mulai budak baduk ya. Apa kemarin saya Indonesia itu seruduk sana seruduk sini. Ini narasi-narasi yang dibangkitkan di dalam media sosial makin tidak karuan. Yang sudah kita bahas kemarin adalah mengenai tuduhan zinanya Farhad Abbas. Nah, sekarang akan kita bahas yaitu tuduhan adanya dana 50 miliar. Yang mana ini menjadi problem besar yang menjadikan PDIP harus turun tangan ya. Sekarang sudah mulai nih, politiknya sudah mulai terasa. Semakin dekat ke pemilu, ini akan semakin ramai. Karena saya lihat permasalahan ijazah ini masih sangat panjang sekali. Bisa jadi ya lebaran tahun depan, kalau kita masih punya umur, itu akan masih membicarakan masalahnya ijazah Jokowi dengan intrik yang baru lagi, yang baru lagi, kemudian yang lebih heboh lagi. Ini yang menjadikan kita itu mungkin ya tertarik terhadap permasalahan ini karena dalamnya permasalahan ijazah Jokowi ini seperti fenomena gunung es. Nah, jadi yang masuk beritanya sekarang PDIP sudah mulai menampakkan tariknya. Demokrat belum ya. Karena apa? Nama Puan disebut-sebut. Saya mau memberikan klarifikasi dulu sebelum ada pandangan suuzon begitu. Saya bukan PDIP, saya tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Malah kalau PDIP itu seharusnya memang yang paling kuat katakanlah melawan Jokowi, karena PDIP ini yang sudah membesarkan Jokowi, yang sudah mengajarkan Jokowi cara berpolitik seperti sekarang. Itu PDI Perjuangan. dan mereka harus bertanggung jawab. Dan masuknya mereka terhadap permasalahan ini adalah kabar baik dari segi politik ya. Nah, yang dipermasalahkan siapa? Yang dipermasalahkan itu adalah sebuah channel namanya Dibikin Channel. Ini saya kemarin juga melihat sekilas video di Forum Keadilan. Roy Suryo pun membicarakan permasalahan ini. Nah, yang menarik sekarang kepada siapa disandarkan ya. Jadi katakanlah sumber primernya itu siapa? Sampai bisa keluar ada tuduhan zina, kemudian sampai ada tuduhan 50 miliar yang dia bagikan untuk mencuatkan isu ijazah palsu. Nah, yang dijadikan tuduhan di sini Rismon. Dalam keadaan Rismonnya sendiri itu belum berkata apapun. Jadi tidak ada sumber utama baik video ataupun tulisan begitu dari yang bersangkutan dari Rismon yang sampai kepada kita yang mana dia mengatakan begitu. Jadi ini baru klaim kalau sampai saat ini ya dari channel Dibikin Channel dan dari para termul bahwa Rismon itu punya bukti bla bla bla. Rismon punya bukti bahwa Pak Refli Harun dan Dr. Tifa ada skandal. Rismon juga punya bukti bahwa aliran dana 50 miliar itu ada. Rismonnya belum ngomong apa-apa. Nah, inilah yang pada akhirnya kalau analisa sampai saat ini begitu, keuntungan punya pengkhianat di kubu mereka. Mereka bisa seenaknya melemparkan narasi apapun, kemudian melemparkan narasi itu kepada Rismon. Dan Rismon akan menjadi galau pada akhirnya. Apakah dia akan mengiyakan atau menolak? Kalau mengiyakan begitu, dalam keadaan misalkan memang buktinya tidak ada, oh nanti bakal ngarang-ngarang lagi narasi-narasi yang baru. Kalau dia itu mentidakkan dalam keadaan memang, oh tidak seperti itu, ya akan ditendang lagi tuh sama para termul. Jadi dilema memang, kasihan Rismon ini. Nah, saya sudah melihat video yang dimaksud ini yang akan dilaporkan kepada kepolisian dan videonya sudah ada. Memang PDIP akan melaporkan channel Dibikin Channel karena telah membuat hoax. Nah, pertanyaannya apakah memang benar yang mereka lemparkan itu hoax? Nanti akan kita bahas nih di dalam video yang akan kita tampilkan ini. Sebelum ke situ,
subscribe dulu. Saya mau ngomong apa tadi lupa. Udahlah, subscribe dulu ya. Yang belum subscribe, yang mau like dulu. Yang mau komentar, boleh. Komentar apa sajalah dulu ya, sebelum menyaksikan videonya. Nih, sekarang kita akan lihat langsung saja. Setelah berminggu-minggu publik dibuat bertanya-tanya mengenai motif dibalik gigihnya narasi ijazah palsu Presiden Joko Widodo, hari ini tabir gelap itu terbuka dengan cara yang paling mengejutkan. Pakar telematika Rismon Sianipar yang kini berbalik arah menjadi pembongkar rahasia, melontarkan pengakuan yang mengguncang nalar. Bukan sekadar soal data digital, Rismon mengklaim telah mengantongi bukti transfer fantastis senilai 50 miliar rupiah yang diduga kuat digunakan untuk membiayai operasional fitnah ijazah palsu tersebut. Baik. Kemana aliran dana raksasa ini bermuara? Sebentar, coba lihat ya. Ini sekarang Rismon sudah bukan dicap hanya sebagai orang yang sudah kembali dari penelitiannya, tapi sudah dicap sebagai pembongkar rahasia. Nah, ini yang saya maksud. Masalah politiknya ada di sini. Jadi narasi apapun nanti yang dibuat oleh para termul itu akan dilemparkan kepada Rismon tuh. Dalam keterangannya yang kini viral, Rismon Sianipar secara berani menyebutkan nama-nama besar yang diduga menjadi penerima langsung dari dana operasional tersebut. Nama pakar telematika Roy Suryo dan Dr. Tifa disebut-sebut masuk dalam daftar utama penerima aliran dana ini, bersama dengan sejumlah oknum relawan lainnya. Baik. Dana sebesar 50 miliar rupiah itu diduga digunakan untuk menyusun konten, memproduksi narasi distorsif, hingga membiayai mobilisasi di media sosial agar isu ijazah palsu tetap menjadi konsumsi publik yang panas. Baik, coba lihat mana sumber primernya. Tidak ada. Misalkan ditampilkan videonya Rismon atau ditampilkan tulisannya Rismon. Nggak ada. Ini adalah novel ya, cerpen, cerita pendek yang bergaya redaksi jurnalistik. Ini yang disebut hoax. Mana? Nggak ada. Tidak ada. Makanya kenapa PDI Perjuangan itu sampai mau melaporkan channel ini. Ini sampai saat ini ya, omong kosong. Sampai saat ini loh. Saya punya bukti transfernya. Ini bukan soal kebenaran akademik, ini soal pesanan dengan bayaran mahal. Tegas Rismon dalam sebuah pernyataan yang kini tengah diteliti oleh tim hukum. Temuan bukti transfer 50 miliar ini menjadi kepingan puzzle yang menjelaskan mengapa isu ijazah palsu seolah tidak pernah mati, meski sudah berkali-kali dipatahkan oleh fakta lapangan. Rismon Sianipar mengisyaratkan bahwa uang tersebut berasal dari donatur kelas kakap yang memiliki kepentingan besar untuk merusak citra dan kredibilitas Presiden Jokowi secara sistematis. Ini mah rahasia Jokowi. Kalau ini di belakangnya ada politik, bukan baru dikeluarkan sama Rismon. Rismon dia hanya sebagai tumbal yang dikedepankan. Yang mana sampai saat ini belum ada pernyataan dari Rismonnya. Mana menyebutkan orang-orang di belakangnya juga nggak ada. Coba cari. Kalau yang punya, kalau memang misalkan ini benar ya, yang punya tuliskan komentar di bawah biar kita bisa bahas juga tuh. Keterlibatan Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam pusaran dana ini, jika terbukti benar, akan menjadi skandal moral dan intelektual terbesar di dekade ini. Publik kini mulai mempertanyakan, apakah setiap kritik tajam yang dilontarkan kedua sosok tersebut murni datang dari akal sehat, ataukah merupakan bagian dari skenario berbayar yang dirancang untuk memecah belah opini rakyat? Faktanya, yang selalu menyimpangkan dari permasalahan ini adalah para termul, bukan kita. Kita itu selalu berusaha untuk membahas inti permasalahannya. Termul lain begitu. Jadi kalau misalkan ada tuduhan politisasi, tuduhannya seharusnya kepada termul, ke Jokowi, bukan ke Roy Suryo dan kawan-kawan. Kini bola panas berada di tangan penegak hukum. Bukti transfer yang diklaim oleh Rismon Sianipar menjadi tantangan besar bagi PPATK dan Bareskrim Polri untuk melakukan penelusuran aset dan aliran dana. Mana? Tulisannya aja nggak ada. Mana? Jika bukti ini valid, maka pasal mengenai penyebaran berita bohong, pencucian uang, hingga konspirasi jahat siap menjerat siapapun yang terlibat. Masyarakat menuntut agar para aktor yang selama ini berlindung di balik jubah kritik segera diproses secara hukum. Penyerahan bukti 50 miliar ini dipandang sebagai pintu keluar bagi bangsa Indonesia dari polusi hoaks yang melelahkan. Kejujuran Rismon Sianipar untuk membongkar mantan rekan sejawatnya sendiri menandakan bahwa skenario ini telah retak dari dalam. Coba lihat ya, ini bagus sekali bahasanya nih. Ada bahasa jalan keluar nih. Sebagai pintu keluar bagi bangsa Indonesia. Pandang sebagai pintu keluar.
siap menjerat siapapun yang terlibat. Masyarakat menuntut agar para aktor yang selama ini berlindung di balik jubah kritik segera diproses secara hukum. Penyerahan bukti 50 miliar ini dipandang sebagai pintu keluar bagi bangsa Indonesia dari polusi hoaks yang melelahkan. Nah ini menunjukkan bahwa yang ingin keluar dari permasalahan ini diam-diam itu Jokowi. Jadi siapa yang memandang ini menjadi pintu keluar? Memangnya kalau memang misalkan ada 50 miliar ini, kemudian rakyat berhenti itu membicarakan masalah ijazahnya Jokowi? Kagak. Pertanyaan-pertanyaan ini tetap ada. Kenapa misalkan nanti pada akhirnya tidak dilanjutkan ke persidangan? Kenapa pada akhirnya kemudian ini mentok di persidangan? Kemudian kenapa pada akhirnya Pak Kasbojo itu mengatakan Jokowi itu bukan mahasiswa binaannya? Kemudian kenapa penjelasan para teman-temannya Jokowi itu saling bertentangan dan sebagainya. Itu memang nggak cuman bisa dicabut cuman gara-gara ada duit 50 miliar di sini begitu. Enggak, ini menunjukkan yang mau keluar dari permasalahan ini Jokowi, dan dia itu tidak bisa keluar dari permasalahan ini sebagaimana yang dia inginkan, yaitu masuk ke persidangan, kemudian di persidangan Jokowi menang begitu. Nggak bisa. Kenapa? Tanya sendiri. Kalau dalam analisa saya, karena kekuatan Jokowi sudah mulai berkurang. Di situ gara-garanya. Ya, itu nanti ada bagus sekali komentar di dalam video saya, itu akan kita bahas. Nantilah ya, akan kita jadikan sumber konten itu bagus sekali komentarnya tuh mengenai exit way Jokowi dari permasalahan ini. Kejujuran Rismon Sianipar untuk membongkar mantan rekan sejawatnya sendiri menandakan bahwa skenario ini telah retak dari dalam. Skandal 50 miliar ini telah memberikan pelajaran berharga bahwa kebenaran tidak bisa dibeli dan fitnah tidak akan pernah bertahan lama. Dari Solo menuju pengadilan, kita semua menanti keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Benar, fitnah itu gak bakal bisa bertahan lama. Makanya fitnah terhadap Pak Sandi kemarin tentang ijazah palsunya lewat begitu saja. Fitnah terhadap Pak Roy Suryo mengenai ijazah palsu UGM-nya itu pun lewat begitu saja. Nah, kepada Jokowi ini bukan fitnah, makanya bertahan lama sekali. Ya, betul, fitnah itu gak bakalan bisa bertahan lama. Kepada Jokowi ini bukan fitnah, makanya bisa bertahan lama. Oi, Bung lagi, Ci. Ya, ini kata Roy Suryo ya di dalam forum keadilan. Suaranya sih katanya kayak salah satu narator di dalam salah satu channel termul juga tuh, ya. Ditebak siapa kemarin? Cokro kalau tidak salah ya. Tebakannya dari Madilog TV itu. Rismon tidak hanya meminta maaf kepada Pak Jokowi dan Gibran, namun ia secara gamblang mengklaim memiliki bukti transaksi senilai 50 miliar rupiah yang diduga digunakan untuk mendanai seluruh gerakan fitnah ijazah palsu selama ini. Kabar ini pun seketika mengubah peta konfrontasi digital menjadi kecemasan yang nyata. Setelah pengakuan Rismon tersebut mencuat, perhatian publik tertuju pada dua sosok sentral, yakni Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kedua sosok yang biasanya sangat agresif dan responsif di media sosial, kini tampak menunjukkan gelagat yang sangat berbeda. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber di lapangan, kondisi psikologis keduanya disebut-sebut tengah berada di titik terendah. Roy Suryo, sang pakar telematika yang biasanya tampil percaya diri dengan tumpukan data, kini terlihat jauh lebih murung dan pasrah. Ini narasi-narasi dari mana ini? Ini sampai sekarang Bu Dr. Tifa masih kuat. Ya, sampai kemarin mengatakan saya tidak akan menerima restoratif justice. Roy Suryo juga sampai sekarang masih warawiri di media, masih pede ngobrolnya Roy Suryo itu. Dari mana narasi ini adanya? Aduh. Nih, kalau mau ini hoax apa analisa ya? Ya silahkan nilai sendiri lah ya kalau itu. Kita harus balik lagi videonya kalau mau menilai hal itu. Kita lanjutkan saja. Dalam beberapa kesempatan terakhir, raut wajah Roy tak lagi menunjukkan perlawanan. Ia tampak lebih banyak diam, seolah menyadari bahwa bukti transaksi 50 miliar rupiah yang disebut Rismon adalah kartu mati yang sulit untuk dibantah. Mana? Dari raut wajah, berarti itu menunjukkan yang ditujukan Rismon itu sulit dibantah. Ya apa ini? Ini kamu itu mau melihat ada orang pakai celana pendek kemudian mengatakan turun hujan begitu. Nggak nyambung. Dari mana itu? Raut muka Roy Suryo seolah-olah mengatakan bahwa yang dikatakan Rismon itu benar. Raut mukanya Roy Suryo, kenapa? Itu mah kecapean. Kemudian Rismonnya juga belum ngomong apa-apa. Ini kan narasi semua nih. Buih semua ini. Tak jauh berbeda, Dr. Tifa pun dikabarkan mengalami kecemasan serupa. Narasi-narasi tajam yang biasanya ia lontarkan kini seolah tertelan bumi.
Publik menduga bahwa pengakuan Rismon Sianipar bukan hanya sekedar gertakan, melainkan sebuah ancaman hukum nyata yang bisa menyeret mereka ke balik jeruji besi. Mana sumbernya? Mana sumbernya? Ini omongan siapa? Isu mengenai aliran dana 50 miliar rupiah ini menjadi sangat sensitif karena menyangkut dugaan konspirasi tingkat tinggi untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap kepala negara. Sudah bukan jadi kepala negara, loh gimana sih ini? Dan Jokowi itu karakternya udah nggak bisa dibunuh, tinggal keluarin aja video-video Jokowi waktu masih kampanye atau waktu sedang menjabat jadi presiden, kemudian lihat keadaan saat ini sudah nutug sendiri. Kalau kata orang sudah nutug itu apa ya, terjun sudah mudun sendiri, sudah jatuh sendirilah Jokowi itu. Tinggal lihat video-video Jokowi yang lalu, ya itu nggak usah dibunuh karakternya. Jokowi itu sudah mati dari dulu. Jika benar dana tersebut mengalir ke kantong-kantong para kritikus untuk memproduksi konten hoaks, maka predikat pakar dan intelektual yang mereka sandang akan runtuh seketika di mata rakyat Indonesia. Kini masyarakat Nggak bakalan. Kalaupun memang duit itu ada, kita mah tetap berbicaranya terhadap inti permasalahannya. menaruh harapan besar pada PPATK dan Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti pengakuan Rismon Sianipar. Bukti transaksi 50 miliar rupiah tersebut adalah kunci untuk membongkar siapa sebenarnya donatur besar yang berada di puncak piramida fitnah ini. Ya, terus kemarin masalah Morowali gimana? Ini kalaupun ada ya, saya berbicara analitik saja. Kalaupun ada duit 50 miliar itu kan duit pribadi. Kalaupun ada, itu kan sama saja nanti seperti Bang Bil kemarin mengatakan, para relawan itu mengumpulkan duit buat Bang Bil dan kawan-kawan pergi ke Jepang begitu. Cuman kan nilainya tidak sefantastis ini. Sama saja kalau begitu. Jadi harus dipermasalahkan itu nih, Jokowi pada waktu yang bersangkutan ini menjadi presiden, itu uang-uang yang tertuduhkan, kalau tuduhan itu sudah cukup untuk dilakukan penyidikan ya, yang dituduhkan terhadap Jokowi dipakai kesana kemari begitu, duit APBN atau gratifikasi, itu baru diselidiki itu. Terus kalau misalkan ini pada akhirnya nanti yang kusak-kusuk mengenai Jokowi ini tidak diteruskan kepada tahap penyidikan, tetapi ini diteruskan terhadap tahap penyidikan misalkan, itu kan hanya menunjukkan lagi polisi itu ada di bawah kendalinya Jokowi. Nanti kesana lagi ujung-ujungnya. Ini kita ngobrolin ini, coba ya, saya malu sebetulnya mengomentari video ini. Kenapa? Tidak ada sumbernya. Ini disebut karya jurnalistik bukan, begitu disebut daya analisa kritis juga bukan. Ini cuma ngomong terus dari tadi, wajah Rismon, wajah siapa? Roy Suryo. Kemudian kata Rismonnya bilang apa? Nggak ada. Kemudian Roy Suryonya itu bagaimana menanggapi posisi ini, itu juga tidak ditampilkan. Cuman foto-foto doang begitu, Roy Suryo gede kecil. Kemudian polisi foto gede kecil. Mana? Nggak ada. Kepasrahan yang terlihat dari wajah Roy Suryo dan bungkamnya Dr. Tifa Tuh, kan ditafsirkan wajah lagi. banyak pihak sebagai bentuk pengakuan secara tidak langsung atas situasi yang kian menyudutkan mereka. Ditafsirkan banyak pihak yang mana kredibel atau tidak. Dia itu misalkan ahli mikro ekspresi atau bukan. Dan kemana, dan apakah itu saat yang bersangkutan ini sedang ditanya mengenai permasalahan 50 miliar ini atau bukan. Publik mendesak agar proses hukum dilakukan tanpa pandang bulu, agar polusi hoaks yang selama ini memecah belah bangsa bisa segera dihentikan selamanya. Skenario panjang ijazah palsu kini nampaknya telah mencapai babak akhir yang pahit bagi para pelakunya. Loh, Dari semangat menggebu-gebu menjadi kemurungan dan kepasrahan, kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. yang kita lihat murung itu sekarang para termo, sampai orang kayak kamu ini, entah siapa di belakangnya begitu ya, itu harus membuat narasi-narasi yang memang tidak ada sumbernya. Menyedihkan. Sebuah tabir gelap yang selama ini menutupi hiruk-pikuk isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo kini benar-benar tersingkap. Apa yang semula dianggap sebagai gerakan moral atau kritik akademik, hari ini terindikasi kuat sebagai sebuah proyek politik berbiaya fantastis. Pakar telematika Itu mah narasinya Jokowi itu mah. Rismon Sianipar, yang kini berada di posisi whistleblower, kembali meledakkan pernyataan yang mengguncang stabilitas politik tanah air. Bukan sekedar pengakuan maaf, Rismon mengklaim telah mengamankan bukti-bukti transaksi senilai 50 miliar rupiah yang diduga kuat menjadi bensin bagi penyebaran isu ijazah palsu selama bertahun-tahun. Itu kemarin bilangnya dari AdSense, sekarang bilangnya dari politikus, yang mana itu pun tidak ada buktinya. Nanti sebentar lagi akan disebut nama-nama nih. Jadi mana analisanya, kemana ini? Ke
AdSense ya, sebagai kata Farhad Abbas kemarin, TikTok. Padahal TikTok ada duitnya tuh kalau nggak jualan. Aduh lain sebagainya. Ngawur lagi. Siapa sebenarnya donatur besar di balik dana ini? Kejutan sesungguhnya muncul saat Rismon Sianipar mengisyaratkan adanya keterlibatan tokoh-tokoh dari barisan elit politik nasional. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, serta Ketua DPR RI Puan Maharani secara mengejutkan ikut terseret dalam narasi pengungkapan dana tersebut. Rismon menyebut bahwa aliran dana ini diduga melibatkan jejaring yang sangat rapi, di mana dana tersebut digunakan untuk membiayai para pengamat, konten kreator, hingga mobilisasi akun-akun di media sosial guna menjaga agar isu ijazah palsu tetap hidup dan merusak kepercayaan publik terhadap presiden. Coba Rismon menduga atau Rismon mengetahui? Jadi yang mana ini? Kalau Rismon itu tadinya di dalam, dia itu bukan menduga tapi mengetahui. Ini dari siapa? Kemudian keluar nama AHY, keluar nama siapa tadi? Puan Maharani. Itu dari mana? Mana Rismon mengatakan itu? Kalau Rismon mengatakan itu dikatakan sebagai whistleblower, berarti bukan menduga. Menduga-duga mah kerjaannya YouTuber kayak saya begitu. Itu duga-dugaan kerjaannya. Para pengamat politik itu kerjaannya menduga-duga. Tapi kalau whistleblower bukan menduga-duga. Whistleblower itu mengungkapkan fakta. Iya pantas lah kalau misalkan PDI sampai marah begitu. Meskipun keterlibatan AHY dan Puan Maharani masih memerlukan pembuktian hukum lebih lanjut, munculnya nama-nama besar ini telah menciptakan gempa di internal partai masing-masing. Ya pertanyaannya yang memunculkan namanya itu siapa? Kamu ini mana sumber sebelum kamu yang membicarakan ini? Kalau kata Syamsi Yusuf itu ya, setiap perkataan itu pasti ada sanadnya. Sanad awal itu pasti ada, seperti yang mengatakan Anda khairun minhum begitu. Itu siapa yang pertama kali mengatakan? Iblis tuh. Itu pasti ada sanadnya. Nah sekarang ini mana sanadnya ini yang keluar nama AHY dan Puan Maharani? Nggak ada, coba cari di video yang lain. Ini keluarnya dari sini pertama nih. Dari sini ini yang mengeluarkannya. Pengungkapan skandal 50 diterapkan kepada Rismon begitu, karena kebetulan Rismon sekarang ada di pihak mereka. miliar ini langsung memantik reaksi keras dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Sang Jenderal Purnawirawan yang dikenal tegas, ini memberikan peringatan terbuka kepada siapapun yang mencoba bermain api dengan stabilitas nasional melalui cara-cara kotor. Luhut bukan dikenal tegas, Luhut itu dikenalnya mencela-mencele. Katanya kemarin setelah pensiun gak bakalan mau ngurusin lagi politik. Sekarang masih aja tetap ngurusin politik. Luhut itu mencela-mencele begitu. Itu ada videonya, ada jejak digitalnya itu. Secara khusus memerintahkan lembaga terkait untuk melakukan penelusuran aset dan aliran dana yang disebut oleh Rismon Sianipar. Kita tidak akan menoleransi siapapun, mau dia ketua partai atau pejabat, jika terbukti membiayai fitnah untuk menjatuhkan wibawa kepala negara, hukum akan bertindak sangat keras. Tegas Luhut. Yang menjatuhkan wibawa kepala negara dia sendiri, yang masuk gorong-gorong dia sendiri, yang bilang mau ada 10 juta lapangan pekerjaan tapi nggak ada dia sendiri, yang mengatakan SMK kemudian nggak tahu kemana mobilnya goib, sekarang malah udah mobil listrik di mana-mana begitu. Itu Jokowi sendiri. Yang bilang mau pindah ibu kota negara sampai sekarang nggak pindah-pindah, ya Jokowi itu sendiri, dan lain sebagainya. Ya, yang menjatuhkan marwahnya kepala negara itu siapa? Ya yang bersangkutan. Ini seolah menjadi sinyal bahwa negara tidak akan membiarkan skandal ini menguap begitu saja. Tak ketinggalan, pakar hukum tata negara Mahfud MD ikut memberikan analisis tajamnya mengenai keterlibatan tokoh-tokoh politik dalam kasus ini. Mahfud menilai jika bukti transaksi 50 miliar itu valid, maka ini bukan lagi sekedar kasus hoax biasa, melainkan sebuah konspirasi politik jahat yang melanggar berbagai undang-undang, mulai dari ITE hingga tindak pidana pencucian uang. Mengenai terseretnya penelitiannya tetap penelitian. Apakah memang benar lagi-lagi ya? Apakah benar siapa Pak Mahfud MD itu memang berkata demikian? Mana sumbernya? Tampilkanlah setidaknya tulisan begitu ya. Nama AHY dan Puan Maharani, Mahfud MD mengingatkan semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun beliau menekankan bahwa kejujuran Rismon Sianipar adalah kunci pembuka bagi kotak Pandora yang selama ini terkunci rapat. Bagi Mahfud, ini adalah momentum bagi bangsa Indonesia untuk membersihkan panggung politik dari pengaruh dana-dana gelap yang digunakan untuk memecah belah rakyat.
Kini publik menanti langkah nyata dari aparat penegak hukum. Dengan bukti 50 miliar di tangan Rismon Sianipar dan pengawasan ketat dari tokoh sekaliber Luhut serta Mahfud MD, skandal ijazah palsu ini diprediksi akan berakhir di meja hijau. Ya kalau mau begitu sekalian begitu ya, Jokowi itu dari mana bisa membayar penasihat hukumnya, dari mana bisa bagi-bagi kaos, dari mana bisa bagi-bagi sembako, itu sekalian saja diusut begitu. Apakah memungkinkan gajinya sebagai wakil presiden melakukan hal-hal itu? Kemudian melakukan pertemuan itu hampir ya nggak tahu setiap hari atau tidak begitu ya. Cuman ya menjamu tamu seperti itu kan bukan perkara yang murah ya. Kalau maulah demikian, kok kepada Roy Suryo saja. Cuman kalaupun ada begitu, apakah saya mendukung ini supaya diusut? Silahkan, bagus-bagus saja kalau buat saya, ya. Kalau buat kita mah bagus-bagus saja supaya, karena tadi demokrasi itu makin transparan, makin bagus. Apakah nama-nama besar yang terseret akan mampu membuktikan ketidakterlibatan mereka? Ataukah ini akan menjadi akhir dari karir politik para aktor di balik layar? Untuk secara adat untuk menegaskan tersebut ya. Tuh, cuma segitu aja. Ya, ini kan sudah lama sekali waktu pertama kali Rismon datang ke rumahnya Jokowi nih kalau tidak salah, bukan ke rumahnya, ke kantornya. Ini videonya. Terus yang lain, yang tadi itu semuanya buih-buih saja, tidak ada apa-apanya. Ya saya kira ya hal-hal seperti ini jadi gimana ya? Bedanya analisa dengan hoax itu apa? Analisa itu dia itu berlandaskan kepada fakta-fakta. Jadi ada satu fakta dengan fakta yang lain, kemudian kita melihat di antara satu fakta dengan fakta yang lain ini ada ketersinambungan. Nah, baru bisa kita katakan itu sebagai analisa. Nah, faktanya itu, beritanya itu ya yang menjadi landasannya itu. Kalau hoax itu dia adalah sebuah berita, sebuah kabar mengenai kejadian tertentu, tetapi kejadiannya tidak ada. Nah, kalau misalkan kita kategorikan, misalkan seperti video ini ya, tadi mengatakan bahwa Rismon itu whistleblower. Apakah ada keadaan Rismon sebagai whistleblower atau tidak ada? Nah, itu kan tidak terverifikasi. Itu bukan analisa, itu adalah pengkabaran. Nah, pengkabaran seperti ini tatkala tidak ada faktanya, ini berarti hoax. Kemudian tadi mengatakan bahwa ada yang menyebutkan yang terlibat di sini adalah Puan dan AHY. Siapa yang menyebutkannya itu? Siapa? Tunjukkan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan, ini hoax lagi, begitu. Ini perbedaannya antara analisa dan hoax. Jadi kalau misalkan menganalisa di belakangnya ada siapa, ini misalkan saya kira karena panjang sekali umurnya permasalahan ijazah ini, saya kira di belakangnya ada isu politik. Itu analisa, itu bukan hoax. Itu analisa tuh. Baru bisa misalkan nanti terbukti itu hoax atau tidak kalau memang tidak ada di belakangnya itu permasalahan politik. Jadi yang dikatakan oleh Jokowi itu bukan hoax, itu adalah analisa yang bersangkutan. Sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Cuman kan kita bisa mengcounter analisa itu. Kalau memang misalkan di belakangnya ada isu politik, kemudian kenapa kita tidak berbicara di dalam inti permasalahannya? Inti permasalahannya tidak akan sevalid itu kalau di belakangnya memang murni isu politik. Itu kan kita bisa berbicara tuh. Tapi kalau misalkan sudah mengatakan di belakangnya ada nama begitu, sebutkan dulu siapa yang menyebutkan namanya ini, ada atau tidak. Ya, tatkala tidak ada, ini hoax. Itu ya yang untuk membedakan kita mana ranahnya analisa, mana ranahnya hoax, supaya tidak terfitnah dajjal ya, fitnahnya orang hidup, fitnahnya akhir zaman. Demikian, ini videonya agak susah saya dapatnya karena memang harus dilihat dari live streaming, kemudian harus direkam dulu begitu ya, agak lama. Entah ini bakal dihapus atau tidak oleh yang bersangkutan karena ini akan menjadi salah satu bukti hukum. Makanya sebelum dihapus tontonlah ya. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.